Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Newsroom Today. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Ya, meski ada perbedaan sikap antar fraksi, sidang paripurna tetap mengesahkan revisi Undang-Undang KPK. Sidang paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah Selasa siang. Sebelum pengesahan, Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Adgas menyampaikan laporan hasil kerja Badan Legislasi terkait revisi Undang-Undang KPK. Ketua Balik mengatakan dalam kelembagaannya kinerja KPK dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf, selain itu adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang berbeda dengan hukum acara pidana. KPK juga perlu meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, mekanisme penyitaan dan penggeledahan, dan status pegawai KPK beralih menjadi aparatur sipil negara. Dilakukan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu, sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi. Penguatan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kegiatan pencegahan bukan berarti kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan. Justru adanya penguatan tersebut dimaksudkan agar kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan kewenangan semakin baik dan komprehensif. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mengatakan, dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, perlu dilakukan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan lebih efektif. Mengutamakan pencegahan bukan berarti kegiatan penindakan diabaikan. Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 garis miring PU garis datar 15 garis miring 2017, di mana dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah, state auxiliary agency. Saya ingin menanyakan kepada seluruh fraksi, apakah pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Diketahui ada 7 poin revisi Undang-Undang KPK yang disepakati DPR dan pemerintah. Antara lain terkait kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen. Mekanisme penerbitan surat perintah penghentian penyidikan perkara tindak pidana korupsi oleh KPK, dan koordinasi kelembagaan KPK dengan penegak hukum sesuai dengan hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan, dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Ade Chandra, Daniel, Jak TV.